richer or for poorer, in joy and in sorrow, in sickness and in health, till death do us part. Dito na. Siapa sangka, sebuah jalan penuh paku yang sengaja dibuatnya bisa membuat cerita penuh emosi dari keluarga penambal ban sederhana. Film yang berjudul membawa kita ke dalam perjalanan keluarga sederhana yang penuh drama dan liku-liku kehidupan. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifnya agar kalian selalu update dengan cerita menarik lainnya. Dito na. Sige, hintay kita din sa kanto. Kabayan! Ya, hari itu kita panggil saja keluarga Udin dan Iro. Berhasil mendapatkan pelanggan baru. Mereka tinggal bersama dua anak perempuannya, panggil saja Lilis dan Neng. Dan pelanggan yang kurang beruntung kali ini adalah Dudung, seorang pria kaya raya yang sudah menduda lebih dari 10 tahun. Ketika menunggu mobilnya ditambal, secara tak sengaja Dudung langsung terpikat oleh kecantikan polos Lilis, gadis remaja kampung yang nampaknya belum pernah tersentuh pria. Keluarga ini hidup sederhana. Selain menambal ban, mereka juga menjual siput di pasar. Namun meski sudah bekerja keras, kemiskinan tetap menghantui mereka. Bahkan seringkali memaksa mereka harus berhutang kepada bank keliling yang mengatasnamakan koperasi simpan pinjam. Oh, ayan na yung kwek-kwek mo. Naku, ayoko. Hindi sa kanya. Hindi kanino. Oh, ayan. Pinbalot pa kita, ah. Kaya tingin ko, alam mo kung magkano yung binigay sa amin? Naplatan ng gulong. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, Lilis punya satu harta yang paling ia jaga. Apakah itu? Ya, kehormatannya. Namun hidupnya berubah ketika si duda kaya raya Dudung ujug-ujug datang ke rumah mereka menawarkan pernikahan dengan Lilis. Iro sang ibu sih senang-senang saja mendengarnya, tapi Udin ayahnya tegas menolak karena merasa putrinya masih terlalu muda. Dudung tak menyerah begitu saja. Ia pun lantas menawarkan uang dalam jumlah besar yang dirasa cukup untuk mengubah kehidupan mereka. Ang gusto ko dun, Celia. Doncelia? Tingnan mo naman tong lugar namin, no? Meron ho sana akong iaalok sa inyo na kasunduan. May problema ba sa ginawa kong gulong mo? Birhen, Birhen? ilang taon na ba siya? Ilang taon na nga ba sa iyo? Ano ba, Rosa? Tingnan mo na! Bihik? Kambing na pwede mong bilhin? Wala akong anak. Magkano? Ay, tika muna, Rosa, ano ba? Huwag ka mong makialam. 5 bilyon. 5 milyon? Por Diyos por santo, 5 milyon? Ano palagay mo sa anak mo, Aparador? Doncelia yung anak ko. Melihat keluarganya mulai berdebat, Lilis yang sendiri tadi nguping muncul dengan penuh keyakinan. Ia menyatakan kesediaannya menikah dengan Dudung demi keluar dari jeratan kemiskinan. Keputusan yang meremukkan hatinya, namun ia rela melakukan semua itu demi keluarganya. Gusto ko! Hindi ito kasalanan sa Diyos! Hindi ka na ng tricycle, makakapamasada ka na. Opo! Hindi, nagtatanong lang ako. Pwede kayo niya ito sa atin para maka-out. Ada satu rahasia besar, di mana Lilis punya pacar panggil saja Asep. Meski sering bertemu diam-diam dan mojok di pinggiran hutan, mereka belum pernah melangkah terlalu jauh sebagaimana layaknya muda-mudi zaman sekarang. Namun semuanya berubah ketika Lilis memberitahu Asep bahwa ia dijodohkan dan akan segera menikah dengan pria lain. Asep yang mendengar semua itu pun merasa dihianati. Dalam amarahnya, Asep melakukan hal epik yang tak terduga. Dia memperlakukan Lilis dengan kasar dan brutal hingga merenggut kehormatannya secara paksa. Doon na ako titira sa kanya. Bakit? Hindi. Lilis menyimpan luka ini rapat-rapat. Bahkan di hari pernikahannya, saat semua orang bersuka cita dan menangis bahagia, ia merasa hatinya hancur. Ketakutan terus menghantuinya, apalagi jikalau Dudung yang sekarang sudah jadi suaminya tahu jika ia sudah tak lagi bersegel. Main ka na lang.
Baby namin yan, ha? Sinumilyon na naman. Tinuro ko sa'yo. Dan benar saja, malam pertama menjadi mimpi buruk bagi Lilis. Dudung yang menyadari segel yang ia harapkan ternyata sudah jebol. Malam itu berubah menjadi malam penuh amarah dan tangis. Dan sejak saat itu, Dudung tak lagi memperlakukan Lilis sebagai istri, melainkan memperlakukannya sebagai pelampiasan hasrat belaka. Lilis terkurung di rumah besar Dudung. Setiap kali ia mencoba kabur, maka ia akan dikurung lebih ketat. Sementara keluarganya di kampung, sibuk menghamburkan uang dari hasil pernikahan. Dan di lain sisi, Lilis harus menanggung penderitaan. Suatu hari, tatkala keluarga Lilis berkunjung ke rumah Dudung, nampak secara diam-diam Asep muncul mengikuti. Niatnya sih ingin melepas rindu kepada Lilis. Tapi setelah tahu keadaan yang sebenarnya, ia ingin menyelamatkan Lilis. Di tengah upaya pelarian untuk kabur, bukannya buru-buru keluar, malahan sempat-sempatnya mereka melepas rindu. Ya, alhasil mereka tertangkap basah oleh Dudung. Amarah Dudung memuncak. Terjadilah adu skill pencak sulit antara keduanya yang berakhir dengan Asep terkapar karena didorong oleh senjata milik Dudung. Lilis berhasil kabur ke rumah orang tuanya, tapi Dudung dengan amarah kian membara mendatangi rumahnya dan menyeret Lilis untuk kembali. Melihat semua itu, kali ini Udin tak tinggal diam. Dengan cepat, ia mengambil beceng Dudung yang sempat terjatuh. Dalam sebuah konfrontasi dramatis, ia berhasil menembak Dudung dan mengakhiri semuanya. Kematian Dudung membawa perubahan besar. Lilis sebagai ahli waris mendapatkan harta melimpah. Keluarganya pun yang dulunya miskin kini hidup bergelimang kekayaan. Ya, walau luka di hati Lilis tak akan hilang begitu saja. Cerita pun berakhir. Tamat. Ending yang membagongkan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton hingga selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subrek-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.